Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Ya, buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Ya, dengan petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya, biarlah ajakan ini kita dapat pahami dan kita dapat memberikan yang terbaik ya kepada Tuhan kita. Biarpun dimanapun kita berada, biarlah kita dapat mencarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya, kasihnya yang tak henti-hentinya ya, yang selalu ada bagi kita. Untuk itu biarlah kita dapat bersuka cita sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita ya, bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan ya. Dia selalu memberikan kita satu pengharapan, yaitu hidup bersama dengan Kristus ya. Tadi dikatakan dimanapun kita berada, biarlah kita dapat ya menyiarkan kasih-Nya. Ini adalah satu-satu jalan, satu-satu kesempatan untuk kita hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan ya. Biarlah kita semua dapat merangkum akan nasihat firman Tuhan, sehingga kita dapat diberikan satu kesempatan lagi untuk hari yang kekal itu. Ya pemirsa, kita akan masuk dalam pembacaannya dengan judul Dalam Bekerja dengan Orang yang Berbuat Salah. Ayat intinya terdapat dalam Lukas 15 ayat 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan ya. Jadi syukur kepada Allah, Ia telah mempersembahkan ke dalam pikiran kita bukan suatu gambaran mengenai gembala yang kembali dengan duka tanpa membawa domba. Perumpamaan itu tidak berbicara tentang kegagalan, melainkan tentang sukses dan kesukaan karena penemuan kembali. Seri Membina Jilid 5 halaman 138. Ya, baik sekali ya pelajaran kita pada hari ini ya, syukur kepada Allah ya, Ia telah mempersembahkan kita ke dalam pikiran kita bukan suatu gambaran mengenai gembala yang kembali dengan duka tanpa membawa domba ya. Perumpamaan itu tidak berbicara tentang kegagalan, melainkan tentang sukses dan kesukaan karena penemuan kembali. Tuhan berbicara kepada seorang nabi ya, dapatkah satu domba yang hilang, engkau akan mencari dan menemukannya kembali ya. Itu adalah pelajaran bagi kita. Dapatkah kita mencari yang hilang ini dan kembali untuk bersama-sama dengan kita? Seringkali kita selalu pakai dengan pikiran kita atau ego kita ya, kenapa dia mau pisah dari kita? Tetapi Tuhan katakan cari ya. Begitupun Tuhan ya. Tuhan diutus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan ya. Tadi di ayat kita bersukacitalah ya. Meskipun satu yang hilang, 99 itu ada, tetapi kita harus mencari satu ini ya. Di mata Tuhan satu yang hilang ini sama harga dengan 99 itu. Nah, kita tidak bisa
meninggalkan yang satu itu begitu saja. Ya. Yang Tuhan mau itu semuanya lengkap, sama-sama dalam kandang itu, ya. Sama-sama dalam kebenaran. Ya tentunya kita melakukan kehendak ini dengan penuh sukacita. Ya. Apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, itulah yang kita ikuti. Tadi dikatakan bahwa perumpamaan itu tidak berbicara tentang kegagalan, melainkan sukses dan kesukaan karena penemuan kembali. Ya. Kita sukses, ya, kita senang, kita gembira, kita bersukacita karena yang satu ini sudah kembali, sudah ditemukan, ya, dan berkumpul bersama-sama lagi. Ya. Itulah cara Tuhan pakai kita. Ya. Kita sebagai orang Kristen, kita mengaku pengikut Tuhan, tetapi seringkali kita tidak merangkum, ya. Kita tidak memanggil atau mencari yang hilang itu, ya. Jangan kita selalu pakai ego kita, jangan kita selalu pakai keinginan daging kita, saudara-saudara. Biarlah kita pakai prinsip surga, ya, dengan firman Tuhan. Bagaimana kita mau mencari yang hilang itu, ya. Kristus dia datang ke dunia ini untuk mencari, ya, dan menyelamatkan. Tetapi kita yang sudah diutus Tuhan, yang katanya pengikut Kristus, ya, seringkali kita tidak berbuat. Ya. Marilah saudara-saudaraku, ya, biarlah firman ini, perumpamaan ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara, ya, supaya kita saling mencari dan menyelamatkan. Yang hilang ini sangat berharga, ya, dibanding 99 itu. Ya. Dikatakan ketika domba yang tersesat itu ditemukan, adakah ia memerintah domba itu supaya mengikutinya? Adakah ia mengancam atau memukulnya atau menyuruhnya berjalan di depannya sambil memikirkan akan kesulitan dan keresahan yang telah dideritanya karena harus mencarinya? Tidak. Ia menggendong domba yang sudah hampir mati itu, dan dengan rasa syukur yang penuh kegembiraan karena pencariannya yang tidak sia-sia, ia kembali ke kandang. Ucapan syukurnya terdapat dalam nyanyian dan sorak kesukaan. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat atau tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Sangat menarik sekali. Ya. Domba yang hilang itu telah kutemukan. Ya, dikatakan ketika domba yang tersesat itu ditemukan, adakah ia memerintah domba itu supaya mengikutinya? Adakah ia mengancam atau memukulnya atau menyuruhnya berjalan di depannya sambil memikirkan akan kesulitan dan keresahan yang telah dideritanya karena harus mencari? Tidak. Ia menggendong domba yang sudah hampir mati itu dengan rasa syukur dan penuh kegembiraan karena pencariannya yang tidak sia-sia. Pertanyaannya untuk kita, saudara-saudara, di manakah posisi kita sekarang? Ya. Kita mau menggendong akan domba itu, atau kita mau pukul dia, atau kita menyuruhnya untuk berjalannya di depan kita, ya, kita memikirkan akan kesulitan itu? Tidak. Ya. Kata Tuhan, gendong dia, rangkul dia, peluk dia, karena satu-satu domba itu, ya, kita dapat bersukacita karena pencarian itu tidak sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
inilah arti dari perumpamaan Tuhan, ya, dari perumpamaan domba yang hilang, mencari dan menyelamatkan. Bukan kita mencari, tapi kita ya membuat apa untuk kita mencari, kalau kita menyiksa binatang itu karena terpisah dari yang lain, ya, domba-domba yang lain. Tuhan katakan tidak, ya, gendong dia. Tuhan menyuruh kita gendong domba yang hilang itu, ya, dan kita bersuka cita, ya, karena kita telah menemukan dia, dan kita membawa pulang dia bersama dengan kita untuk, ya, memberikan kembali kepada domba-domba yang lain itu. Karena satu ini sangat berharga dibanding 99 itu. Jadi kita selalu diajarkan untuk bersyukur, ya, bersuka cita, ya. Apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, bersyukur, bersuka cita, ya. Dalam tugas kita apapun, ya, misalnya di rumah kita sendiri, ya, tugas diberikan kepada kita oleh orang tua kita, kita harus kerjakan itu, ya, dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, ya, karena ini yang difirmankan Tuhan, saudara-saudara, ya. Setiap hari kita selalu bersyukur, ya. Setiap hari yang diminta ialah bersukacita, ya, senantiasa di hadapan Tuhan, bersyukur sepenuhnya, ya. Dengan itu tidak sia-sia, ya, kita datang kepada Tuhan, ikut Tuhan, saudara-saudara, ya. Dikatakan, ya, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab aku telah menemukan kembali domba yang hilang. Ya, sangat luar biasa orang ini, dia sudah mencari kemana-mana, sudah mendapatinya, dia malah, ya, panggil saudara-saudara, tetangga-tetangganya untuk bersukacita bersama dengan dia, ya, dengan pencariannya yang tidak sia-sia ini, ya. Jadi ketika orang berdosa yang hilang ditemukan oleh gembala yang baik, surga dan bumi bersatu dan bersukacita dan ucapan syukur. Karena demikian juga akan ada sukacita surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 yang tidak memerlukan pertobatan. Sangat menarik, ya. Yang diajarkan untuk kepada kita, ya, bertobat, hati yang mau bertobat. Itu yang selalu diajarkan dalam kehidupan kita, ya. Meskipun kita sudah dalam kebenaran, tetapi kita merasa tidak perlu untuk kita tidak memerlukan pertobatan itu. Tapi Tuhan katakan akan ada sukacita di surga, ya, yang lebih besar karena satu jiwa bertobat, lebih baik, ya, daripada 99 orang benar tetapi tidak memerlukan pertobatan, ya. Sangat sedih bagi saya kalau saya melihat, ya, kita orang-orang benar, kita pengikut Kristus, tetapi kita tidak membutuhkan akan pertobatan itu, ya. Dalam rumah kami diajarkan setiap harinya dengan ucapan syukur, dengan pertobatan, ya. Kami selalu diajarkan untuk hati yang mau bertobat, ya. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus merendahkan diri kita dengan mau bertobat. Di sini dikatakan demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, ya. Lebih
daripada sukacita karena 99 yang tidak memerlukan pertobatan. Yang tadi saya katakan, di mana posisi kita sekarang ini? Apakah kita menjauhkan kebenaran Tuhan itu dari kita? Apakah kita menjauhkan akan sukacita Tuhan daripada kita? Yang tadi, di mana posisi kita sekarang ini? Sedangkan kita pengikut Kristus, kita pelayan Tuhan. Ini yang ditekankan untuk kita, saudara-saudara. Setiap harinya kita butuh pertobatan. Kita perlu pertobatan di hadapan Tuhan, maupun di hadapan sesama kita. Ini menggambarkan pekerjaan yang diberkati dan penuh sukacita dalam bekerja untuk yang bersalah. Gereja yang sukses dalam melakukan pekerjaan ini adalah gereja yang berbahagia. Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 22. Pada zaman dahulu, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, merasa gelisah. Karena apa? Karena Yesus makan bersama-sama dengan orang yang berdosa. Tuhan berkata, dapatkah engkau mencari domba-domba yang hilang itu dan engkau menemukannya dan membawa kembali ke tempatnya? Seringkali kita tidak bisa, saudara-saudara, karena kita pakai ego kita, keinginan daging kita. Sama seperti orang Farisi ini. Mereka tidak mau Tuhan itu makan bersama atau duduk bersama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah salah. Tapi Tuhan malah memanggil dan duduk bersama dengan mereka, makan bersama-sama. Jadi Tuhan mengakhiri perumpamaan ini dengan satu nats, atau satu ayat yang berbunyi, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa telah bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 yang tidak memerlukan pertobatan. Hari demi hari Tuhan berikan kita ayat ini untuk kita simak, untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Seperti orang sudah benar, saya sudah benar, saya tidak perlu lagi bertobat karena saya sudah bertobat dari sebelumnya. Meskipun engkau dalam kebenaran, tetapi kamu harus tetap bertobat, karena ada salahnya kamu juga. Di depan Tuhan, mau salah atau tidak salah sama aja, sama. Untuk itu Tuhan katakan kepada kita, hati yang mau bertobat. Nanti saya katakan Tuhan mengakhiri perumpamaan ini dengan hati yang bertobat. Pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan. Biarlah kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.